Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan menaikkan pujian karya terbesar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu bagi kami, penebusan-Mu, sehingga kami
diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu itulah kami beribadah. Kami dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Kami percaya setiap perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kami semua. Karenanya Bapa, kami serahkan diri untuk diurapi Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. kita akan mengambil Alkitab kita. Yang hari ini kita akan membaca dari Matius 13 ayat 37 sampai 41. Kita akan membacanya bersama-sama. Matius 13 ayat 37 sampai 41. 1, 2, 3. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, dan biarlah hambanya yang akan menjelaskan. Kita sambut dengan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih
Jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini, seperti yang Engkau kehendaki. Karenanya kami mau memahami kehendak-Mu bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mohonkan pencerahan dari Roh Kudus agar kami paham, agar kami mengerti, agar kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicara, berkata-kata melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita mengucap syukur atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kita untuk mendengar lagi sabda Tuhan. Pada saat ini kita akan terus belajar dengan tema hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Dari bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai 41 tadi dinyatakan bahwa di dunia ini sampai pada akhir zaman akan ada lalang dan gandum. Kalau saya baca kebenaran firman Tuhan, ya di ayatnya Matius 13 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Mengapa, Bapak Ibu? Karena lalang dan gandum itu mirip ya. Nanti pada saat keluar bulirnya, gandum baru kelihatan. Makanya tunggu sampai akhir zaman. Ya, mirip. Karena itu pada saat ini kita akan membedakan mana gandum, mana lalang. Nah, kita mau lihat sama-sama mana gandum, mana lalang. Coba kita lihat di kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Di sini kita lihat sama-sama bangsa Israel sama-sama keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi kita akan melihat perbedaan di antara lalang dan gandum. Kita lihat di Bilangan pasalnya yang ke-13, antara lalang dan gandum. Kita baca sama-sama ayat ini. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Dua ayat. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu,
Ibu bisa lihat melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat perbedaan antara lalang dan gandum. Kalau lalang itu menghadapi tantangan masalah karena mereka itu sama-sama mengintai 12 suku mewakili suku-suku ini dikirim satu. Jadi 12 orang pergi mengintai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka masuki. Tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Tetapi 12 pengintai itu pada saat kembali kelihatan mana yang lalang, mana yang gandum. Kalau lalang itu langsung yang mereka berikan adalah kabar busuk, Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Selain kabar busuk, apalagi yang mereka sampaikan? Mereka membesar-besarkan masalah. Orang yang kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Kabar busuk. Yang mereka sampaikan adalah berita yang melemahkan. Berita yang mematahkan semangat. Berita yang menyebabkan orang frustrasi. Berbeda dengan gandum. Coba kita lihat di Bilangan 14 ayatnya yang ke-7. Di Bilangan 14 ayatnya yang ke-7, kita baca sama-sama ayat ini, dua ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Beda. Kalau dia gandum, dia akan menyampaikan gospel, evangelium, kabar baik, apa yang seharusnya yang mereka sampaikan. Itulah gandum. Dan kita sudah sama-sama memahami bahwa seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bilangan 14 ayat 28. Jadi hati-hatilah terhadap terhadap lalang yang akan menyampaikan hoax, yang akan menyampaikan ide-ide yang menyesatkan, yang akan menyampaikan gagasan-gagasan yang melemahkan, yang mematahkan semangat, yang akan menyebabkan kita frustrasi, secara khusus dalam menghadapi pandemi seperti ini. Pemerintah sudah berjuang, tenaga medis sudah berjuang, tapi ada saja yang menyampaikan hoax. Itu lalang. Mereka mematahkan semangat, membuat orang frustrasi dengan mengatakan bahwa vaksin ini akan membunuh orang, bahwa vaksin ini ada chip di dalamnya 666. Lalang menyebabkan orang menjadi frustrasi, menjadi patah semangat. Kabar busuk yang disampaikan. Saya baca bagi saudara, coba kita lihat. Kalau seorang anak Tuhan itu berbeda cara berpikirnya. 1 Samuel 17 ayat 45 saya akan baca bagi saudara. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak,
dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengar baik, Daud memang menghadapi Goliat, tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Apa maksudnya? Dia tidak melihat tantangan itu, tetapi dia melihat Tuhannya lebih besar dari tantangan itu. Amin. Yehova Sebaot, dia pemilik semesta alam. Semua ini termasuk Goliat, dia yang menciptakan. Karenanya semua tunduk kepada Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam. Bahwa di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang Goliat setiap hari menyerang psikis bangsa Israel dengan berkata, "Mana saya akan jadikan bangkainya makanan burung." Selalu ditantang. Tapi Daud datang dan berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau engkau adalah gandum, maka engkau akan menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan berotoritas atas semesta alam. Dia berdaulat atas semesta alam. Ibu Gembala minggu lalu berkata, pada saat Petrus berjalan di atas air, ketika dia memandang kepada Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia memandang kepada masalah, dia akan tenggelam. Pandanglah Yehova Sebaot, pandanglah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kita tidak akan tenggelam pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Sekali lagi, tidak ada selai rambut pun jatuh di kepala kita di luar kehendak apa? Bapa kita. Kalau itu diizinkannya, maka siapa yang dapat menghalanginya? Yang kedua, kita akan melihat perbedaan antara lalang dan gandum itu dari mentalitasnya. Mental pasir dan mental batu. Mental pasir, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti apa? Orang yang mendirikan rumah di atas apa? Pasir. Pada saat ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, maka yang mendengar firman dan tidak melakukannya pasti akan tersapu habis oleh masalah dan pergumulan yang pasti akan dihadapi. Tetapi yang memiliki mental batu, Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan apa? Melakukannya, ya sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada angin, ada hujan, ada badai, ada. Tetapi rumah itu kokoh kuat karena didirikan di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Coba kita lihat mental pasir pada saat menghadapi pergumulan masalah. Bilangan 14 ayatnya yang ke-14 kita baca dulu sama-sama. Padahal inilah keadaannya. Pada saat itu, lihat perbedaan antara gandum dengan lalang. Coba lihat bilangan 14 ayat 14. Dua ya. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini.
Dan bahwa engkau apa? Tuhan menampakkan diri, sudah menyatakan diri kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu apa? Awanmu berdiri di atas mereka. Dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Sama-sama mereka melihat ini. Sama-sama mereka melihat mujizat-mujizat. Sama-sama ke gereja ini. Tapi kelihatan pada saat ada apa? Masalah. Lalang pada saat menghadapi masalah apa yang mereka lakukan. Ya. Bilangan 14 ayatnya yang pertama. Bilangan 14 ayatnya yang pertama. Dua ayat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Lebih lanjut dikatakan begini. Bersungut-sungutlah bangsa Israel. Kemudian apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Itulah yang mereka lakukan pada saat menghadapi masalah. Apa itu? Nangis dengan suara nyaring, emosional. Ya, selesai masalah? Enggak. Sungut-sungut, selesai masalah? Enggak. Inilah cirinya. Frustrasi, mati aja. Selesai masalah? Tidak. Berbeda dengan Gandhi. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Gandhi. Suara pendoa. Jadi bukan suara nyari. Dua ya. Lalu apa? Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu apa? Mengoyakkan pakaiannya. Ini tradisi pada zaman itu. Kalau mereka sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka koyakkan jubah mereka, mengoyakkan pakaian mereka. Seperti Ayub ketika menghadapi perkumpulan masalah, dia koyakkan jubahnya. Dia duduk dalam apa? Debu dan abu. Suara pendoa lain. Ada pergumulan masalah, dia sujud, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suara pendoa itu bukan bersungut-sungut. Suara pendoa itu bukan orang yang frustrasi. Tapi suara pendoa itu suara pemberani. Saya melihat beberapa contoh dalam Alkitab. Para pendoa itu para pemberani. Sadrak, Mesak, Abednego. Ada tantangan, ada tantangan. Kalau tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, akan dimasukkan dalam apa? Perapian yang menyala-nyala. Tetapi para pendoa tidak takut terhadap tantangan, terhadap pergumulan, terhadap masalah. Mereka dimasukkan dalam dapur api, ya. Tapi mereka tahu bahwa ada Immanuel, Tuhan yang beserta dengan mereka. Amin. Tidak ada satu helai rambut pun yang hangus karena tidak diizinkan Tuhan. Kalau memang tugasmu sudah selesai, ya seperti para rasul, banyak yang mati syahid, sudah selesai tugasnya di bumi, ya tutup mata sini, buka mata di surga. Para pendoa itu para pemberani. Amin. Jadi bukan orang-orang yang takut menghadapi pergumulan masalah. Mereka pemberani. Daniel juga menghadapi masalah yang sama.
Tapi tidak berhenti dia berdoa 3 kali sehari. Dia menghadapkan wajahnya kepada Tuhan Allahnya. Padahal itu beresiko. Dia akan dimasukkan ke dalam apa? Lubang singa. Tetapi saya ingin katakan, di dalam lubang singa pun kalau ada Tuhan di sana, singa-singanya jadi spring bed. Halo, amin. Singa-singa itu pun jadi spring bed. Kalau Tuhan belum izinkan. Jadi milikilah mental batu. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, mari lakukan. Kalau Tuhan berbicara tentang berdoa, berdoalah. Supaya kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi masalah. Bukan orang-orang yang putus asa, frustrasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang berikut, perbedaan antara lalang dan gandum. Kelihatannya mirip, tapi lihat. Yang ketiga, kita baca ayat Alkitab mengenai hal ini. Kalau dia lalang, dia akan memberontak. Tetapi kalau dia gandum, dia akan taat. Coba lihat ayatnya yang keempat, Bilangan 14 ayatnya yang keempat. Dua ayat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita apa? Mengangkat seorang pemimpin lalu pulang apa? Mesir. Mereka itu kepemimpinan teokrasi, Allah yang memimpin mereka. Kalau mereka berkata kita angkat pemimpin yang lain, berarti apa? Memberontak. Mereka bilang kami nggak mau dipimpin oleh Allah. Kami mau ada pemimpin yang lain yang bawa kami ke kehidupan yang lama, Mesir, tempat di mana kami diperbudak di sana. Pemberontak. Itulah lalang. Dia akan memberontak. Coba kita lihat gandum. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 kita baca sama-sama ayat ini dua ayat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya apa? Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan apa? Kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut apa? Coba lihat, beda kan? Yang satu memberontak. Yang satu berkata begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Jika kita berkenan, jika kita hidup taat kepadanya, Ia akan membawa kita ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jangan harapkan tidak ada tantangan. Lalang akan ada sampai akhir zaman. Halo, amin. Tetapi apakah kita bersikap seperti lalang atau gandum? Coba kita lihat ya, ketaatan. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ini contoh saja ya, salah satu. Karena pada masa pandemi seperti ini, orang udah berpikir, waduh. Ya. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama. 2 ya. Ia yang menyediakan bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan baik-baik ini. Tuhan menyediakan apa? Benih bagi penabur. Kemudian roti untuk dimakan. Berarti dari berkat yang diberikan kepada kita, ada apa? Benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Perhatikan baik. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan sudah memberi kita kunci kerajaan Allah. Prinsip. Jika kita melakukan persis seperti prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka kerajaan Allah akan terbuka bagi kita. Apa yang kita ikat di bumi apa? Terikat di surga. Apa yang kita buka di bumi? Terbuka di surga. Sudah dikasih kunci. Ini salah satu kunci. Dia katakan apa? Saya kasih benih, saya kasih apa? Roti. Nah, oke. Kita baca lebih lanjut. Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Dua ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Nah, coba lihat nih ya. Petani. Ada benih. Oke? Ada benih. Kalau benihnya, ini yang diberikan kepadanya benih ini semua dijadikannya roti atau dijadikannya nasi, dia akan menuai enggak suatu saat? Dia harus apa? Menabur, enggak semuanya. Enggak semuanya dimakan. Enggak semuanya jadi apa? Roti. Seringkali Tuhan kasih berkat kepada kita, kita jadikan semua roti. Ada benih yang harus ditabur, persepuluhan benih yang harus ditabur. Supaya Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai apa? Berkelimpahan. Ada persembahan yang harus ditabur. Jangan semuanya dijadikan roti dimakan. Ini prinsip dalam kerajaan Allah. Saya tidak bisa mengajar yang lain. Saya duta besar kerajaan Allah. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya kasih sekali lagi contoh janda serapah. Ya, tinggal sedikit apa? Tepung dan sedikit apa? Minyak. Kalau dia jadikan ini roti untuk dirinya, selesai. Habis itu dia mati. Tapi ketika dia menabur, halo, ketika dia menabur, menuai enggak dia dengan sorak-sorai? Menuai. Tetapi dia mencucurkan air mata dan waktu menabur karena tinggal itu. Mencucurkan air mata. Saya mengalami ini berulang kali. Sekali lagi saya katakan. Yang ada di tangan saya 3/10. Kalau saya serahkan ini, berarti saya tidak makan sebulan ini. Tapi dengan iman saya katakan, ini benih yang harus ditabur. Saya bawa. Saya masih bekerja pada saat itu. Saya pulang ke perusahaan. Teman saya berkata, Pak Pendeta, saya belum jadi pendeta waktu itu, masih pengerja di sebuah gereja. Tapi mereka sering menyebut saya pendeta, mereka sudah bernubuat. Pak Pendeta, tadi ada saudara Bapak yang datang. Mereka titip ini, 1 karung beras, ikan, gula, kopi.
saya menangis dan berkata, Tuhan ampuni saya. Seringkali kita berpikir mau kita habiskan untuk apa? Roti. Padahal ini benih yang harus ditabur. Sejak itu prinsip itu tidak pernah saya lawan. Tidak pernah. Selalu saya katakan kepada bendahara gereja, potong. Karena saya pun digembalakan oleh badan pengurus daerah. Potong langsung persepuluhan saya. Walaupun dalam keadaan kekurangan, saya katakan potong langsung. Potong. Ini persembahan kami, potong. Mengapa? Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, hanya dua yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa? Dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Sekali lagi, orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk hidup sebagai gandum yang akan dikumpulkan berkas-berkasnya dan akan masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami harus hidup berdampingan dengan lalang sampai akhir zaman. Tapi kami percaya benih yang Engkau tabur adalah benih yang baik, anak-anak kerajaan. Karenanya kami percaya juga ya Tuhan, kami akan menghidupi sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu memberitakan kabar baik. Kami akan selalu memiliki mentalitas batu karang. Kami akan, ya Tuhan, senantiasa hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman. Karenanya, meteraikan firman Tuhan dalam loh hati kami. Dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus, kami menyambut firman. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah itu boleh menjadi rema di kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Akan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat ujian, hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Dan yakini bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Saya akan memimpin kita untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Allah yang hidup bagi kami, sungguh Tuhan menjadi suatu anugerah yang luar biasa yang Kau percayakan bagi kami dalam ibadah raya kami ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus apa yang kami rindukan, Tuhan senantiasa menjawabnya di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang datang menundukkan diri di hadapan Tuhan seraya membawa setiap pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah kiranya setiap doa kami naik di hadapan Tuhan dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa, biarlah kiranya berkat-Mu melimpah atas seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang telah taat, yang telah melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini kami semua terpelihara, kami sehat, kami kuat, kami ditolong oleh Tuhan, dijaga, dipelihara dan dibela oleh Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa, kami juga tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu semua ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan kami percaya Yesus Immanuel bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi realita bahkan di luar itu, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat-Mu yang selalu taat dan setia di hadapan Tuhan, yang selalu memberi diri, dipenuhi, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, ya Bapa, yang selalu ambil waktu untuk berdoa, Tuhan, yang selalu membawa dirinya di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami saat ini melihat campur tangan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kami percaya juga, ya Bapa, setiap kami yang ada, pribadi, keluarga, lingkungan sekitar kami, bahkan Tuhan kota kami, daerah tinggal kami, bangsa Indonesia pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa dan mohon berkat-Mu untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Pak Amin, Tuhan, untuk setiap para menteri yang bekerja keras, untuk setiap anggota-anggota yang Tuhan percayakan, baik itu Tuhan bagian keamanan, bagian kesehatan, bagian apapun yang ada di bangsa ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkat khusus ada atas mereka, sehingga semua lini pemerintahan berjalan dengan baik, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai desa-desa. Tuhan yang memberkati ke-34 gubernur kami, Tuhan, dengan berkat khusus. Para bupati, Tuhan Yesus, camat, lurah, bahkan sampai RT sekalipun, Tuhan, kami percaya tangan kemurahan Tuhan ada atas mereka. Segala kebijakan, segala hal apapun, Tuhan, yang kami boleh alami di bangsa ini, kami percaya dalam pandemi ini Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan akan boleh memberi kami hikmat, memberi kekuatan, perlindungan dan pertolongan untuk kami boleh mampu dan kuat di dalam pandemi ini. Dan kami percaya pandemi ini akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama dengan Yesus Kristus, Engkau akan Tuhan menolong, Engkau akan menyatakan segala yang terbaik bagi seluruh bangsa dan dunia yang ada saat ini, Bapa. Tidak terlebih dengan jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang taat, ada perbedaan yang Tuhan berikan, Bapakku yang baik. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu yang setia membawa persepuluhan, membawa persembahan syukur, membawa persembahan sukacita ke dalam tangan Tuhan. Karena pelayanan di tempat ini pasti berjalan karena Tuhan dan karena jemaat-Mu yang saling mengasihi. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hanya Yesus saja pengharapan dan sumber segala-galanya bagi kami. Ibadah kami boleh selesai, tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan terus menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu Tuhan, sekalipun kami hidup di antara lalat, tapi kami percaya sampai akhirnya kami akan terus berdiri menjadi gandum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui gembala kami akan menerima janji berkat bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, tadahkanlah tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus, ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahum sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.